Hai, halo kakak-kakak semua. Kali ini kita bertemu dengan topik interface dan kelas abstrak dalam mata kuliah Desain dan Pemrograman Berorientasi Objek. Mari kita mulai. Pertama, kita perlu memahami apa itu interface. Jadi, interface ini tidak didukung oleh bahasa pemrograman C++ dan Python karena mereka mendukung multiple inheritance. Interface digunakan biasanya untuk mengelompokkan kelas-kelas yang ada di bawahnya. Interface tidak memiliki atribut, hanya merupakan deklarasi metode yang wajib diimplementasikan oleh kelas di bawahnya atau kelas anak. Interface didukung oleh PHP 5 ke atas dan Java. Ini adalah implementasi dari interface di dalam bahasa pemrograman PHP atau PHP. Di sini dituliskan interface bangun datar. Kemudian ini adalah metode yang wajib diimplementasikan oleh kelas anak atau kelas di bawahnya. Jadi, interface di sini mewajibkan kelas anak atau kelas di bawahnya untuk mengimplementasikan semua metode yang ada di sini tanpa implementasinya sendiri di dalam interface. Sehingga kelas anak atau kelas di bawahnya yang mengimplementasikan interface ini harus mengimplementasikan atau mengisi metode-metode ini. Misalkan di sini ada metode luas, yang ini, maka diimplementasikan di sini. Kemudian ada metode keliling yang juga diimplementasikan di sini. Kemudian di contoh berikutnya, ini adalah kelas segitiga yang mengimplementasikan interface bangun datar. Maka wajib bagi kelas segitiga untuk mengimplementasikan metode luas dan juga metode keliling. Walaupun isinya akan berbeda dengan kelas sebelumnya, yaitu kelas persegi. Karena luas dan keliling dari kelas persegi dan segitiga berbeda. Nah, begitu juga pada bahasa pemrograman Java. Maka aturan yang sama berlaku, yaitu didefinisikan di dalam interface, metode luas, dan metode keliling. Maka sebagai kelas di bawahnya atau kelas anak, perlu untuk mengimplementasikannya. Begitu pula dengan ini. Ingat, di dalam interface tidak dapat dieksekusi, sehingga yang dapat diinstansiasi hanyalah kelas di bawahnya atau anaknya. Sehingga di sini yang dilakukan instansiasi dan yang dieksekusi adalah kelas persegi dan segitiga. Kenapa dibuat interface? Hal ini biasanya dilakukan oleh bahasa pemrograman yang inheritance atau pewarisannya hanya memiliki satu slot saja, sehingga untuk mengakomodir atau memfasilitasi kelas yang memiliki banyak kelas orang tua atau multiple inheritance dibutuhkan interface. Lalu, siapakah yang akan menjadi interface ataupun inheritance? Bagaimana memilihnya? Nanti kita akan bahas pada topik kali ini. Sehingga, untuk bahasa pemrograman yang tidak mendukung multiple inheritance namun mendukung interface, biasanya akan dilakukan seperti ini. Jadi, kelas anak, extends, orang tuanya hanya satu, yang benar-benar menggunakan extends atau pewarisan. Kemudian, dapat menggunakan interface atau implements dengan banyak orang tua. Seperti ini.
Misalkan contoh berikut untuk bahasa pemrograman yang mendukung multiple inheritance seperti C++, maka kita bisa membuat desain seperti ini. Namun, untuk bahasa pemrograman yang tidak mendukung multiple inheritance, dapat dibuat interface-nya. Misalkan di sini ada interface aset, kemudian ada kelas bangunan, sehingga kelas anaknya dapat melakukan extend kepada kelas bangunan dan implement aset seperti ini. Maka semua metode yang ada di interface aset harus diimplementasikan pada kelas yang mengimplementasikan interface itu. Seperti ini. Kemudian ini adalah eksekusi dari kelas gudang yang mempunyai kelas orang tua bangunan dan mengimplementasikan interface aset. Begitu pula pada bahasa pemrograman Java. 11-12 ya kakak. Aturan interface dan pewarisan tetap berlaku. Seperti halnya di PHP. Kemudian kita akan berkenalan dengan apa yang dinamakan dengan kelas abstrak. Kelas abstrak didukung oleh bahasa pemrograman Java dan Python. Jadi apa itu kelas abstrak? Kelas abstrak seperti gabungan interface atau multiple inheritance dan inheritance itu sendiri. Kelas abstrak dipilih jika ada metode pada kelas abstrak yang isinya hanya bisa diisi di kelas anak atau metode abstrak. Bagaimana implementasinya? Mari kita lihat berikutnya. Ini adalah implementasi dari kelas abstrak dalam bahasa pemrograman Java. Kita bisa lihat di sini yang pertama perlu dideklarasikan adalah tanda dari kelas abstrak itu sendiri. Maka dituliskan di sini abstrak kelas. Kemudian syarat kedua adalah terdapat sebuah metode abstrak di mana di dalam kelas abstrak ini metode abstrak ini adalah print titik seperti ini. Jadi hanya deklarasi saja seperti interface tanpa mengimplementasikannya atau mengisinya di sini. Kemudian di dalam kelas anak, maka slot yang digunakan adalah extends karena hubungannya adalah pewarisan. Kelas abstrak dianggap sebagai sebuah kelas, maka di sini hubungannya adalah pewarisan menggunakan kata kunci extends. Kemudian jangan lupa bahwa jika menjadi anak dari kelas abstrak, maka harus mengimplementasikan metode abstrak yang ada pada orang tuanya. Maka di sini diimplementasikan. Nah, ini adalah eksekusinya. Yang perlu diingat adalah kelas abstrak tidak dapat diinstansiasi, sehingga yang diinstansiasi hanyalah kelas anaknya atau kelas di bawahnya. Maka di sini yang diinstansiasi adalah kelas anaknya. Dan metode print titik dapat dijalankan oleh kelas anak. Kemudian di sini dapat dideklarasikan kelas orang tua, namun kemudian objeknya diisi oleh milik anak. Dan orang tua dapat mengeksekusi metode abstraknya yang telah diisi di kelas anak seperti ini. Jadi orang tua tidak diinstansiasi secara tersendiri karena tidak dapat dilakukan seperti itu. Jadi logikanya seperti ini. Ada pointer untuk kelas orang tua. Kemudian kelas anak diinstansiasi, maka pointer dari kelas orang tua akan mengacu kepada alokasi objek milik anak yang telah diinstansiasi di memori.
Kelas abstrak pada bahasa Python menggunakan prinsip overriding, di mana metode abstrak dari kelas orang tua diisi dengan sebuah baris untuk mencetak sesuatu ke layar, dan implementasi metodenya di kelas anak adalah prosesnya. Nah, ini kita perlu ketahui ya kakak, mungkin sebagai pemula akan mengalami kebingungan kapan kita menggunakan interface, kapan kita menggunakan kelas abstrak, dan kapan kita menggunakan inheritance. Maka, kita bisa mendefinisikannya seperti ini. Untuk interface, jika orang tuanya tidak memiliki atribut atau dapat tidak memiliki atribut dan hanya memiliki deklarasi metode, jika orang tuanya dapat untuk tidak diinstansiasi, jika dibutuhkan orang tua yang dapat memiliki slot banyak dan beberapa kelas yang ada di bawahnya telah memiliki slot untuk pewarisannya, sehingga jika ingin mengimplementasikan orang tuanya, maka dapat dibuat interface. Untuk kelas abstrak, jika kelas orang tua memiliki atribut dan memiliki deklarasi metode, namun dapat tidak diinstansiasi dalam eksekusinya, dan hanya perlu direferensikan ke anaknya. Menggunakan slot extends yang hanya satu, maka perlu dipertimbangkan untuk menggunakan kelas abstrak. Lalu bagaimana dengan kelas biasa atau inheritance? Jika kelas ortunya mempunyai atribut dan tanpa deklarasi metode, artinya orang tua memiliki metodenya sendiri. Dapat diinstansiasi menggunakan slot extend yang hanya satu saja. Nah, ini adalah contoh soalnya. Nanti kita kerjakan bersama ya, atau kita diskusikan dalam sesi diskusi hari ini. Sekian materi untuk hari ini. Semoga dapat dipahami ya kakak. Jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa.